Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahjal Aldi. Di sini saya akan bahas soal ujian akhir semester yang telah saya jalani kemarin mengenai persamaan Maxwell, di mana pada persamaan Maxwell ini kita diminta untuk membuat bentuk integralnya. Kalau yang ada di layar ini merupakan bentuk diferensialnya. Keempat persamaan ini merupakan persamaan diferensial Maxwell. Nah, di soal kita diminta untuk menyatakan keempat persamaan ini dalam bentuk integral beserta teorema-teorema yang mendasarinya. Oke, langsung saja saya akan bahas untuk soal yang pertama dulu. Untuk bagian persamaan pertama, yang ini. Ini merupakan persamaan Maxwell pertama yang diambil dari persamaan muatan listrik dari Gauss. Nah, bagaimana cara untuk mengintegralkannya, bentuk integralkannya? Caranya sangat mudah. Kita tentukan dulu bentuk D-nya. D itu sama dengan D vektor sama dengan epsilon 0 kali E vektor. Ini untuk D-nya dulu. Sehingga nabla vektor dot D atau divergensi dari D vektor itu sama dengan rho F sama dengan divergensi dari epsilon 0 E vektor sama dengan rho F. Maka epsilon 0 ini kita bisa pindah luaskan ke sana menjadi divergensi dari E vektor sama dengan rho F per epsilon 0. Seperti ini. Nah, untuk integralnya itu kita bisa gunakan teorema Gauss. Teorema Gauss itu menyatakan bahwa integral tertutup dari divergensi C dV sama dengan integral tertutup dari C dA vektor. Nah, kita menggunakan teorema ini untuk menyelesaikan soal yang pertama. Maka integral tertutup dari divergensi E dV sama dengan integral tertutup dari rho per epsilon 0. Kita sama-sama integralkannya nih, yang ini, dV. Nah, sekarang yang ini kita ubah, sehingga bentuknya adalah menjadi integral E vektor dot dA sama dengan rho per epsilon 0 kali V volume. Nah, sekarang kita lihat bahwa rho kali V itu sama dengan muatan. Sehingga integral E vektor dot dA vektor sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini merupakan bentuk integral dari persamaan pertama Maxwell.
Saya akan beri tanda kotak dulu. Nah, ini merupakan persamaan pertama Maxwell dalam bentuk integral. Di sini saya akan bahas mengenai bentuk integral dari persamaan kedua Maxwell. Nah, persamaan kedua Maxwell itu adalah seperti ini, yakni medan magnet yang dicetuskan oleh Gauss, bahwa divergensi dari B vektor sama dengan 0. Nah, bentuk integralnya kayak gimana? Nah, untuk membentuk integral, kita bisa menggunakan teorema Gauss. Yang seperti tadi, bahwa integral tertutup dari divergensi C dV itu sama dengan integral tertutup dari psi vektor dot dA vektor. Seperti ini. Maka kita bisa buat integral tertutup dari divergensi B vektor dV sama dengan integral tertutup dari 0 dV. Nah, pertama kita integralkan dulu keduanya, kedua ruas ini. Nah, selanjutnya baru kita uraikan ke bawah bahwa integral dari ini kan bisa bentuknya kayak gini. Kita integral tertutup dari B vektor kali dA vektor itu sama dengan 0. Nah, ini bentuk simpelnya kali ini. Ini merupakan bentuk integral tertutup dari persamaan kedua Maxwell. Video berikutnya saya akan tampilkan mengenai bentuk integral dari persamaan ketiga Maxwell. Di sini saya akan bahas tentang bentuk integral dari persamaan ketiga Maxwell. Nah, persamaan tiga Maxwell ini dia yang didasari oleh hukum induksi Faraday. Induksi Faraday. Induksi Faraday bahwa jika medan magnet itu bergerak dalam satuan waktu, dia akan menghasilkan medan listrik seperti itu. Bahwa curl dari vektor E sama dengan minus do B vektor per do T. Nah, bagaimana cara kita mengubah bentuk diferensial ini menjadi bentuk integralnya? Nah, kita bisa menggunakan teorema Stokes. Karena ini bentuk curl. Kalau tadi bentuk divergensi. Sekarang untuk bentuk curl kita gunakan teorema Stokes, bahwa integral tertutup dari curl psi dA itu sama dengan integral tertutup dari psi vektor dl. Nah, maka bentuk ini, kedua ruas ini, kita sama-sama integralkan terhadap dA. Integral tertutup dari curl vektor E dA sama dengan integral tertutup dari dari minus B vektor per 2T kali dA. Saya bahan. Nah, sehingga bentuk ini akan berubah menjadi integral
E vektor dl sama dengan, nah kita lihat di sini, ini kan yang diintegralkan kan di dA di terhadap dA, maka yang kena integral itu adalah yang bagian dA-nya saja, maka tetap dia untuk do B vektor per do T kali A. Itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa jika do B atau perubahan medan magnet itu dikali dengan A, itu akan menghasilkan suatu flux medan magnet. Yaitu. Sehingga bentuk daripada integral E vektor dl itu sama dengan minus do flux B do T. Ini harus ada flux di sini. Do flux B. Ini ya. Nah, ini merupakan bentuk integral dari persamaan 3 Maxwell dari induksi Faraday. Hukum induksi Faraday. Video berikutnya akan bahas tentang bentuk integral dari persamaan keempat Maxwell. Nah, di sini saya akan bahas mengenai bentuk integral dari persamaan keempat Maxwell. Nah, persamaan keempat Maxwell itu dirumuskan sebagai berikut ini, bahwa curl dari vektor H itu sama dengan JF per do D per do T. Ini merupakan persamaan hukum Ampere yang dikoreksi oleh Maxwell. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengintegralkan persamaan keempat Maxwell ini? Nah, untuk mengintegralkannya, kita bisa menggunakan teorema Stokes untuk bentuk curl. Teorema Stokes bahwa integral tertutup dari curl psi dA sama dengan integral tertutup dari psi dl, seperti itu. Nah, sekarang pertama kita harus menentukan dulu apa itu H. H itu merupakan B vektor per mu 0. Ini ya, perlu ingat H itu merupakan B vektor per mu 0. Nah, sekarang kita ubah dulu persamaan diferensialnya supaya bentuknya itu seperti ada B-nya ya. Nah, awalnya kayak gini. Maka untuk perubahannya menjadi CF plus do D per do T. Sehingga yang bentuknya menjadi curl B sama dengan CF mu 0 plus do D, maaf harusnya mu 0 dulu di bagian ini, mu 0 do D per do T, seperti itu. Nah, sekarang kita integralkan persamaan ini terhadap A, bahwa integral tertutup dari curl B vektor terhadap dA sama dengan integral tertutup dari J F mu 0 plus mu 0 do D per do T dA. Nah, kayak itu. Sekarang kita kan tahu bahwa perubahan dari ini itu kan integral tertutup dari B kali dl, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk ini, dia kan yang berubah adalah A-nya. Maka kita bisa ubah
ini menjadi JF mu 0 untuk kurung tambah mu 0 do D per do T kali A. Nah, sekarang pada bagian ini, pada bagian ruas kanan, masing-masing suku ini kita kalikan dengan A. Kali dengan A, kali dengan A, seperti itu. Sehingga bentuknya integral tertutup dari B vektor dl sama dengan JF kali A mu 0 plus mu 0 A do D per do T. Nah, kita lihat dulu yang di bagian ini. Bahwa J itu sama dengan I per A. Dan D itu sama dengan mu 0 kali E. Seperti itu. Maka, ini bisa kita ubah lagi menjadi integral tertutup B vektor dl sama dengan I per A kali mu 0 plus mu 0 mu 0 kali A do epsilon 0 E per do T. Seperti itu. Maka, integral tertutup dari B vektor dl sama dengan ini jika kita bagi bisa menjadi satu-satu. Maka I epsilon 0 tambah mu 0 A epsilon 0-nya ini kita keluarkan, maka E-nya ini kita turunkan dalam waktu, seperti itu. Nah, kita lihat dulu bahwa jika do E dikali A, itu akan menghasilkan do psi E. Atau kita sebut sebagai flux dari medan listrik, seperti itu. Sehingga bentuknya, untuk akhirnya atau finalnya adalah integral tertutup dari B vektor dl sama dengan I mu 0 plus mu 0 epsilon 0 kali do flux E per do T. Nah, inilah bentuk integral dari persamaan bentuk keempat Maxwell. Ya, seperti ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman dan juga bermanfaat untuk kedepannya dalam materi kuliah persamaan Maxwell. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.